Antrian warga untuk mengurus KTP elektronik di kantor Disduk Capil Kabupaten Mojokerto berlangsung ricuh. Warga saling dorong dan berebut mendapatkan nomor antrian untuk rekam data KTP elektronik. Aksi saling dorong dan berdesak-desakan ini terjadi di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Mojokerto berebut saling mendahului untuk mendapatkan nomor urut KTP elektronik. Meski berkali-kali ditertibkan petugas, warga tetap saling dorong untuk mendapat nomor antrian. Ratusan warga ini antri sejak pukul 5 pagi. Membludaknya pengurus KTP elektronik kali ini karena adanya surat pemberitahuan dari KPU terkait pemilihan Bupati Kabupaten Mojokerto. Dalam surat tersebut, warga pemilih pemula yang namanya masuk daftar pemilih tetap agar segera membuat KTP elektronik. Ada surat dari KPU. Oh, ya. Surat dari KPU. Ya. Oh, pemilih pemula. Ya. Oh, berarti diminta oleh KPU untuk mengurus KTP. Ya. KTP elektronik nantinya digunakan untuk mencoblos pada Pilkada 9 Desember mendatang. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi Pilkada, pemirsa. Bawaslu Medan mendapat laporan jika warna gambar surat suara Pilkada Medan pada pasangan calon nomor urut 1 berwarna gelap. Terkait gelapnya foto pasangan calon nomor urut 1 pada surat suara, Bawaslu Medan masih mendalami bentuk pelanggaran itu. Bawaslu Kota Medan belum bisa memastikan bentuk pelanggaran terkait dengan warna gambar surat suara Pilkada Medan pada pasangan calon nomor urut 1 berwarna gelap. Ketua Bawaslu Kota Medan Payung Harahap mengatakan pihaknya telah menganjurkan tim pemenangan Ahyar Salman menyurati KPU Medan mengenai adanya perbedaan warna gambar paslon di surat suara agar tidak dijadikan isu oleh pihak-pihak tertentu. Saya kira kan belum bisa kita pastikan apakah ada unsur pelanggaran karena memang terjadinya ini saya kira adalah adanya komplain dari pihak 01 dengan gambar surat suara yang beredar di masyarakat sehingga mereka merasa keberatan. Tapi kemarin kan langsung ke publik melalui media sosial yang terakhir menurut kita tidak tempatnya, makanya langsung kita berkoordinasi untuk ini dikerjakan. Sebelumnya, tim pemenangan Ahyar Salman mendatangi Komisioner KPU Medan di tempat sortir dan lipat suara di gudang KPU X Bandara Polonia Medan. KPU Medan berjanji akan mengganti dan mengembalikan surat suara yang berwarna gelap ke percetakan. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto menggelar simulasi pencoblosan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Meski repot dan memakan waktu lebih lama, pemilih mengaku lebih tenang karena dapat terhindar dari penularan COVID-19. Simulasi pemilihan calon bupati dan wakil bupati Mojokerto digelar di Desa Pungging, Kecamatan Pungging, Mojokerto, Sabtu pagi. Saat simulasi, seluruh petugas TPS dan Linmas wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap, mulai dari sarung tangan, masker, hingga face shield. TPS juga menyediakan alat pengaman untuk para pemilih seperti tempat cuci tangan, sarung tangan plastik, dan cairan disinfektan. Sebelum masuk, para pemilih diukur suhu tubuhnya oleh petugas Linmas. Saat mendaftar dan menyerahkan undangan, pemilih diberi sarung tangan untuk mencoblos. Usai mencoblos, sarung tangan dibuang dan jari ditetes tinta oleh petugas KPPS. Salah satu pemilih mengatakan proses di dalam TPS lebih lama dibanding pada pemilihan sebelumnya. Ya, sudah pasti lebih lama soalnya kan harus cuci tangan bolak-balik terus tanda tangan banyak banget. Simulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto merupakan simulasi nasional agar nantinya pemilih terbiasa dengan pemilihan yang sesuai protokol kesehatan. Diharapkan dengan penyampaian sosialisasi ini yang kemudian nanti diteruskan oleh teman-teman PPK dan PPS, warga sudah mulai familiar sehingga menuju tanggal 9 itu warga tidak kaku lagi untuk melaksanakan hal-hal baru yang akan berlaku di TPS nanti. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto 2020 mendatang, KPU menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 823.014 yang tersebar di 2084 TPS di Kabupaten Mojokerto.
Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Banyuwangi telah menerima logistik untuk Pilkada Banyuwangi 2020. Logistik berupa kotak suara, tinta, serta perlengkapan alat pelindung diri. Sementara di Purbalingga, seluruh tenaga pelipat surat suara wajib rapid test dan menerapkan protokol kesehatan. KPU Kabupaten Banyuwangi Sabtu siang mulai memilah dan menata logistik berupa kotak suara, tinta, dan alat pelindung diri untuk menunjang kegiatan pilkada pada 9 Desember mendatang. APD, masker, hand sanitizer, sabun, face shield dipilah untuk masing-masing kecamatan di Banyuwangi. APD ini nanti akan digunakan oleh petugas KPPS dan petugas lainnya di TPS untuk mencegah penularan COVID-19. Sementara bagi calon pemilih, nantinya akan disiapkan sarung tangan plastik sekali pakai untuk menghindari kontak langsung dengan alat pemilihan. Semua logistik ini disimpan di gudang KPU di Kecamatan Banyuwangi. Cuci tangan, alat semprot, masih itu yang ada di gudang KPU. Ya, untuk saat ini keberadaannya? Kalau untuk saat ini masih proses cetak surat suara ya. Informasi tadi malam itu hari ini mulai cetak surat suara di Bali percetakannya. Jadi nanti kalau sudah selesai akan di-dropping. KPU Kabupaten Banyuwangi menargetkan surat suara sebanyak 1.400.000 lembar akan dikirimkan sebelum tanggal 30 November 2020, mengingat pelaksanaan pilkada sudah semakin dekat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. KPUD Purbalingga menerapkan protokol kesehatan bagi tenaga pelipat surat suara sebelum memasuki ruangan. Petugas wajib memakai masker dan menjalani rapid test sebelum melakukan tugasnya. Proses pelipatan surat suara juga mulai dikebut agar selesai sesuai target, yakni 22 November 2020. Kami tetapkan dengan disiplin, terus kami arahkan, bahkan di dalam mereka itu bekerja dengan jaga jarak, kemudian searah ya, agar tidak ada berhadapan-hadapan dan mereka juga menggunakan masker. Kami pastikan teman-teman yang terlibat dalam petugas sortir itu aman, sehat. Proses pelipatan ini melibatkan 50 tenaga pelipat untuk mempercepat proses pengerjaannya. KPU Purbalingga menerima sebanyak 763.189 surat suara dan 2.000 lembar surat suara pemilihan ulang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Banten menggelar simulasi pemungutan suara Pilkada 2020 di tempat pemilihan suara di Kecamatan Jawilan pada Sabtu pagi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada semua pihak yang akan mengikuti Pilkada pada 9 Desember mendatang. Simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2020 dipusatkan di tempat pemungutan suara nomor 11 diikuti 312 warga dari Desa Majasari, Kecamatan Jawilan. Simulasi ini dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya kesalahan dan meningkatkan pemahaman pemilih maupun petugas di TPS. Karena setidaknya ada 12 standar baru yang diterapkan di setiap TPS untuk memutus penyebaran COVID-19. Di antaranya wajib memakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, pengecekan suhu tubuh, dan masih banyak yang lainnya. Dari simulasi ini kemudian akan dilihat dan dievaluasi. Di hari ini kita melakukan simulasi seperti layaknya kita melaksanakan pemilihan. Dan kita tahu bahwa pemilihan sekarang ini kita sedang dalam pandemi COVID-19. Sehingga tentu protokol kesehatan, lalu kemudian alat-alat kesehatan segala macam kita siapkan. Sementara itu PJS Bupati Serang Ade Arianto berharap pelaksanaan pemungutan suara 9 Desember dapat dilakukan dengan disiplin protokol pencegahan COVID-19 yang ketat agar tidak menimbulkan klaster baru. Dari kecamatan ini, baik dari puskesmas, semua jajaran, benar-benar sudah mengedukasi masyarakat di sini tentang pentingnya protokol kesehatan. Artinya pilkada memang penting, tapi lebih penting adalah protokol kesehatan ini. Jangan sampai gara-gara pilkada muncul di klaster pilkada katanya, itu yang kita hindari.
Dengan simulasi ini diharapkan penyelenggara dan pemilih lebih siap menyambut hari pemungutan suara yang digelar di tengah pandemi COVID-19. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan.